Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Baik ya. Sebelum itu, agar kalian lebih nyaman nih melihat video ini, perkenalkan nama saya Amrina Rosyada dengan NPM 232601036. Saya biasa dipanggil Ocha. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 jurusan keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Trimandiri Sakti Kota Bengkulu. Nah, teman-teman, siapa sih di sini yang tertarik cita-citanya sama kayak saya? Nah, teman-teman, di video ini saya akan sedikit melakukan penyuluhan dan penyampaian materi tentang benar sekali, diabetes mellitus. Teman-teman di rumah tahu nggak sih apa itu diabetes mellitus? Agar kalian lebih paham, yuk nonton videonya. Materi yang akan kita bahas, benar, tentang diabetes mellitus. Pertama-tama, apa sih itu diabetes mellitus? Nah, ini dia teman-teman pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu kondisi kronis di mana tubuh kita tidak dapat memproduksi insulin secara cukup atau tidak sama sekali memproduksi insulin secara efektif. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan berperan penting dalam mengatur gula darah dalam tubuh kita. Nah, diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolisme yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah atau sering kita sebut dengan hiperglikemia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, kurangnya sensitivitas tubuh terhadap insulin. Atau keduanya nih teman-teman, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Nah, komplikasi ini akan terjadi bila tidak ditangani dengan baik, teman-teman. Contohnya, kerusakan mata, kerusakan saraf, kerusakan jantung, kerusakan pembuluh darah, dan banyak hal. Jadi kan tadi ada pembahasan pengertian tentang diabetes mellitus. Apa kalian sudah paham, teman-teman? Nah, agar lebih menambah materinya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis diabetes mellitus. Apa kalian tahu apa saja jenis-jenis diabetes mellitus? Ya, benar sekali. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1, yang dimana kondisi tubuh kita tidak dapat memproduksi insulin karena kerusakan pada sel-sel penghasil insulin atau sel beta yang berada di pankreas. Penyebabnya itu berupa faktor genetik dan faktor lingkungan. Nih, contohnya berupa faktor genetik itu seperti ibu, ayah kalian, atau kakek kalian yang mengalami diabetes mellitus. Kemungkinan kalian keturunannya lebih cepat terjadinya atau lebih memungkinkan terjadinya diabetes mellitus ini. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2, yang dimana kondisi tubuh kita tidak dapat menggunakan insulin secara efektif nih teman-teman, atau sering disebut dengan resistensi insulin atau kondisi insulin tidak adekuat. Tipe ini dikaitkan yang pertama itu biasanya terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat nih teman-teman. Terus seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat. Jadi teman-teman yang di rumah harus diatur nih gaya hidup kalian agar sehat, biar terhindar terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ada diabetes gestasional. Wah, apa tuh diabetes gestasional? Diabetes gestasional adalah kondisi di mana terjadinya peningkatan gula darah pada ibu hamil atau wanita hamil yang sebelumnya tidak terjadi atau tidak mengalami diabetes. Gitu ya teman-teman, ada 3 jenis diabetes. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Baiklah teman-teman, setelah kalian tahu apa saja tadi jenis-jenis dari diabetes mellitus, sekarang kita akan membahas tentang penyebab dari diabetes tersebut. Nah, yang pertama ada apa?
Yah benar, ada faktor genetik. Faktor genetik ini kita taruh paling atas ya teman-teman, karena ini adalah diabetes mellitus tipe berapa tadi? Tipe 1, yang memungkinkan atau kemungkinan besar akan terkena diabetes mellitus ini teman-teman. Seperti itu. Yang kedua ada obesitas dan kelebihan berat badan. Jadi teman-teman semua harus sering olahraga ya, biar berat badannya ideal. Terus yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat. Nih teman-teman yang suka makan makanan manis, sering begadang, ayo dong atur gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Nah, selanjutnya ada kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat. Nih, teman-teman yang sudahnya makan manis, karbohidratnya tinggi, terus males lagi buat olahraga. Ayo teman-teman, sekarang kita menghindar dari diabetes mellitus ini. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol berlebihan, juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Nih teman-teman, ayo dong kita minum air putih aja sekarang ya. Minum air putih itu lebih baik. Selanjutnya ada usia. Nih usia bisa terjadi juga ya teman-teman. Walaupun sekarang sudah usia itu menjadi salah satu faktor yang tidak terlalu berpengaruh, karena ada juga yang anak kecil udah kena diabetes mellitus. Itu bisa jadi faktor genetik. Terus sekarang anak kecil juga banyak yang minum minuman yang berwarna itu ya teman-teman ya, yang manisnya itu gulanya itu tinggi banget. Nah, bukan orang tua saja nih teman-teman yang bisa terkena diabetes mellitus. Terkadang usia juga berpengaruh karena faktor usia ya teman-teman. Selanjutnya ada resiko pengembangan diabetes tipe 2 meningkatkan seringnya bertambah usia. Tuh yang tadi saya bilang. Nah, usia itu bisa diabetes mellitus itu bisa terjadi karena adanya ya bertambahnya usia. Nah, selanjutnya ada riwayat diabetes gestasional. Nih bagi ibu-ibu yang hamil. Nah, terus mengalami diabetes. Bisa jadi ini karena adanya riwayat diabetes gestasional. Terus selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berpengaruh teman-teman dalam penyebab diabetes mellitus. Itu tadi ya teman-teman ya. Terus mengonsumsi obat-obatan tertentu bisa ya teman-teman, bisa terjadi ini penyebab diabetes mellitus. Nah, setelah kalian tahu apa saja tadi penyebab dari diabetes mellitus, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih gejala-gejala jika kita curiga nih teman-teman terjadi diabetes mellitus. Yang pertama, apa? Poliuria teman-teman, atau sering buang air kecil. Nih teman-teman yang di rumah nih, kalau misalnya kita terus-terusan nih buang air kecil terus menerus, nih bisa menjadi salah satu penyebab dari diabetes mellitus. Terus yang kedua ada polipdisia. Ya, rasa haus yang berlebihan. Kalian ingin minum haus terus menerus secara berlebihan ya teman-teman. Terus yang ketiga ada polifagia atau rasa lapar yang berlebihan. Maaf ya teman-teman, biasanya terjadi pada orang yang mengalami berat badan yang berlebih atau orang yang obesitas. Itu akan memiliki rasa lapar yang berlebihan. Terus penglihatannya kabur nih teman-teman, biasanya ini pada orang yang sudah lanjut usia. Itu biasanya penglihatannya kabur ya teman-teman. Terus selanjutnya luka yang lama sembuh. Nah teman-teman, luka yang lama sembuh ini teman-teman bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya diabetes mellitus. Nah terus gatal-gatal dan infeksi jamur. Nah, gatal-gatal infeksi jamur ini bisa terjadi karena luka yang lama sembuh tadi teman-teman, dan ada terjadinya ruam-ruam merah. Terus kesemutan atau mati rasa di suatu bagian tubuh, khususnya bagian tangan dan kaki. Nah, teman-teman, bagi yang sering merasa kesemutan itu bisa menjadi salah satu penyebab dari gejala diabetes mellitus ini. Terus ada berat badan yang menurun atau meningkat secara tidak sengaja. Ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami jenis diabetes tipe 1. Nah teman-teman di rumah, jika kalian mengalami gejala-gejala diabetes yang di samping, kalian boleh nih untuk mengecek kadar gula darah kalian. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada benar komplikasi diabetes mellitus jika tidak terkontrol. Ini yang pertama, komplikasi akut.
Nah, yang pertama itu ada ketoasidosis diabetik. Itu dimana asam dari gula darahnya itu berlebihan, teman-teman, akan menyebabkan komplikasi akut. Terus yang kedua adalah koma hiperglikemik hiperosmolar, yaitu jika diabetes melitusnya terjadi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya komplikasi akut. Terus ada komplikasi kronis nih, teman-teman. Nah, itu penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Terus ada lagi nefropatik diabetik. Ini terjadi pada saraf-saraf ya, teman-teman. Terus ada retinopatik diabetik. Ini pada retina atau mata kalian akan menyebabkan komplikasi yang kronis. Terus ada neuropatik diabetik. Itu saraf-saraf yang terjadi dalam tubuh kita mengalami kerusakan ya, teman-teman. Ini menyebabkan terjadinya komplikasi kronis. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang gejala, penyebab, dan komplikasi. Jika kalian curiga akan terjadi diabetes mellitus, kalian boleh mengecek atau mendiagnosis dari diabetes mellitus tersebut. Nah, diabetes mellitus itu boleh melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan kadar gula darah. Ya, bisa kalian cek gula darah kalian. Terus ada tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Itu biasanya pada diabetes mellitus tipe 2 dan pada diabetes mellitus gestasional. Terus tes HbA1c. Itu menjadikan 3 tes ini kita mengetahui kadar gula darah kita meningkat atau tidak, atau terjadinya diabetes mellitus atau tidak ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kalian sudah mengetes dan ternyata kalian mengalami diabetes mellitus, tenang kok, teman-teman. Diabetes mellitus itu bisa melakukan pengelolaan diabetes mellitus. Yang pertama itu ada apa? Iya, mengatur pola makan. Tadi teman-teman sebelumnya yang belum mengatur pola makan dengan baik karena sudah terjadinya penyakit diabetes mellitus, yuk teman-teman, kapan lagi kita mengatur pola makan kita? Kurangi minum minuman yang berpengawet dan yang kadar gulanya tinggi. Terus makan makanan yang kadar gulanya tinggi juga ya, teman-teman. Terus mempertahankan berat badan yang ideal. Tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh terlalu berlebihan berat badannya. Jadi harus ideal ya, teman-teman, biar kadar gula darahnya tidak meningkat. Terus selanjutnya ada terapi obat. Ini biasanya diberikan kepada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Nah, itu terapi obat itu mengkonsumsi obat secara berkepanjangan. Terus pemantauan kadar gula darah. Ini dalam pengelolaan diabetes mellitus itu kita harus memantau nih kadar gula darah kita berapa, dan berapa, biar kita bisa tahu kalau kita bisa mengatur pola makan kita udah benar atau belum. Terus terapi obat kita dalam mengkonsumsi obat itu benar atau belum. Terus adanya nih, perlunya nih dalam keluarga dan lingkungan itu edukasi dan dukungan. Biasanya orang yang mengalami pola diabetes mellitus ini orangnya lebih sensitif ya, teman-teman ya. Jadi butuhnya dukungan dari keluarga. Terus mengontrol tekanan darah tinggi. Nah, biasanya nih orang yang mengalami lanjut usia. Jadi teman-teman yang di rumah yang mengalami tekanan darah tinggi, yuk dikontrol pola makannya untuk mengurangi tekanan darah tinggi ya. Terus mengontrol kadar kolesterol dan trigliserida. Nah, jadi teman-teman itu harus mengontrol nih, teman-teman, kolesterolnya. Apalagi sekarang udah Idul Adha ya. Makan makanan dagingnya dikurangi ya, teman-teman, biar tidak terjadinya tekanan darah tinggi dan kolesterol. Selanjutnya berhenti merokok dan menghindari alkohol. Nah, itu tadi teman-teman, gaya hidupnya harus sehat. Sudah cukup dong kalian untuk merokok dan menghindari alkohol. Udah cukup ya, teman-teman, untuk mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi rokok. Yuk hidup sehat. Selanjutnya perawatan kaki, teman-teman. Perawatan kaki, perawatan luka itu maksudnya ya. Jadi teman-teman yang punya diabetes basah itu harus sering dirawat ya, teman-teman. Apalagi kalau luka itu biasanya sulit sembuh. Dan pemeriksaan yang rutin. Ya benar tadi, pemantauan kadar gula darah. Jadi kalian harus terus mengalami pemeriksaan yang rutin, cek ke dokter dan melakukan terapi obat. Gitu ya, teman-teman ya. Kalian tidak mau nih banyak nih peraturan-peraturan kalau sudah terkena diabetes mellitus. Sebelum kalian terkena ini ada pencegahan biar tidak terjadinya kencing manis atau diabetes mellitus. Pertama
nih teman-teman, menjaga berat badan ideal. Yuk teman-teman sekarang yang berat badannya berlebih harus sering aktivitas fisik teman-teman. Harus sering olahraga, oke? Biar kalian terhindar dari diabetes mellitus ini. Terus menjaga pola makan yang sehat teman-teman. Nah, menjaga pola makan yang sehat ini kita bukan terus-terusan harus makan sayur, enggak ya teman-teman ya. Pola makan yang sehat itu artinya teratur, oke? Semuanya cukup, karbohidrat cukup, protein cukup, dan segala kebutuhan makan kita cukup ya teman-teman ya, tidak boleh berlebihan. Terus aktivitas fisik yang teratur. Nih apalagi perempuan nih bagus banget nih, biasanya perempuan kan sering beres-beres rumah. Nih boleh nih menjadi salah satu aktivitas fisik yang kita lakukan. Terus tidak merokok teman-teman. Merokok itu menjadi penyebab, ada kandungan dalam merokok itu yang menyebabkan terjadi diabetes mellitus. Jadi stop untuk merokok ya teman-teman ya. Terus mengolah stres nih teman-teman. Ayo atur stresnya, atur pola hidupnya agar hidup kita selalu bahagia. Terus teknik pengelolaan stres ini seperti meditasi teman-teman, yoga yang dapat membantu pencegahan diabetes mellitus. Terus pemeriksaan rutin teman-teman. Pemeriksaan rutin itu bukan pada saat pengelolaan saja, sebelum pencegahan diabetes mellitus. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang penting jika tidak ingin terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah, terus adanya kita mengikuti terapi-terapi pencegahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau penyuluhan yang seperti saya lakukan ini ya teman-teman ya. Wah teman-teman, sudah selesai nih penyampaian materi di video ini ya teman-teman. Bagaimana, apakah teman-teman sudah paham mengenai materi tentang diabetes mellitus? Nah teman-teman, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Ya, kalian boleh kok menjawab pertanyaan ini di bawah agar pemahaman teman-teman yang lain menjadi lebih meningkat ya. Terima kasih. Bila saya ada salah kata ya teman-teman, saya mohon maaf. Semoga kalian paham ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.